Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan prakarya produktif kreatif milik kita. Sudah hampir 2 bulan kita nggak ketemu. Really long time no see you. Then I feel I miss you. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita kembali bertemu. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teknologi dan branding. Sebelum itu kita overview sebentar materi-materi kita sebelum-sebelumnya. Materi kita belajar aspek rekayasa yang di dalamnya kita mempelajari tentang sistem penjernih air, kemudian kelistrikan, dan yang terakhir ada teknologi. Kita sudah praktek sistem penjernih air, beberapa kali kelistrikan, dan desain konstruksi untuk teknologi konstruksi. Dan untuk desain konstruksi juga sudah kalian upload di YouTube masing-masing dan sudah kita nilai bersama, kita tonton bersama. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teknologi lain, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi lebih lanjut, kita review lagi apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Teknologi itu apa? Informasi itu apa? Dan komunikasi sendiri itu apa? Teknologi, yang lalu silahkan dibuka kembali catatannya. Teknologi itu segala hal yang diciptakan oleh manusia untuk membantu menjalankan segala aktivitasnya. Sudah ingat kan sekarang? Kemudian informasi itu apa? Informasi merupakan pesan atau pemikiran atau data yang disampaikan dari seseorang ke orang yang lain. Jadi itu namanya pesan. Pesan itu bisa berbentuk data, informasi, ataupun suatu gagasan dan pemikiran manusia. Itu namanya informasi. Kemudian komunikasi. Nah, kalau di komunikasi itu ada yang namanya komunikator dan komunikan. Jadi, komunikasi itu interaksi antara komunikator dengan komunikan. Baik dia itu secara langsung, seperti saat kalian bertemu, kemudian kalian gosip, kalian bicarain banyak hal, kalian ceritain kehidupan kalian ke teman-teman kalian. Pokoknya yang kalian bertemu face to face itu namanya komunikasi secara langsung. Nah, kalau yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Jadi melalui suatu media. Nah, media ini bisa berbentuk, contoh yang paling konkret bisa berbentuk telepon, terus smartphone, bisa juga komputer yang terkoneksi dengan internet tentunya. Internet itu sumber komunikasi dengan media yang paling cepat berkembang. Kemudian ada yang lalu itu ada televisi, radio, itu merupakan contoh media-media komunikasi. Jadi komunikasi yang dilakukan melalui media. Nah, komunikator dan komunikan sendiri itu bisa seorang diri ataupun berkelompok. Sama-sama seorang diri ataupun berkelompok. Contohnya seperti apa? Contoh, saya mau nyontohkan komunikasi secara langsung dulu. Guru yang menerangkan pelajaran di depan kelas. Itu komunikatornya guru. Kemudian dia seorang diri. Nah, komunikannya, audiens alias pendengarnya itu ada banyak. Nah, itu kelompok. Jadi antara individu dengan kelompok. Ada individu dengan individu. Ada kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok gimana contohnya? Contohnya, kalian dibentuk kelompok, kemudian presentasi di depan satu-satu. Kalian kelompok
secara bersama-sama, kemudian pendengar kalian juga banyak bersama-sama mendengarkan. Itu namanya kelompok dengan kelompok. Nah, gimana sih kalau komunikasi dengan media, melalui media? Kalau komunikasi melalui media, itu bisa seperti ini. Yang saya buat ini salah satu contoh komunikasi melalui media antara seorang komunikator dengan banyak komunikan atau komunikannya secara berkelompok, ataupun bisa jadi kalian yang lihat itu sendiri-sendiri. Jadi komunikannya juga individual kayak gitu. Lalu apa hubungannya antara teknologi informasi dan komunikasi dengan yang namanya branding? Yuk kita belajar dulu apa itu branding. Kalau kita lihat gambar ini atau yang ini, apa yang terpikirkan di benak kalian? Yang terpikirkan itulah yang kita sebut dengan branding. Untuk menciptakan branding yang baik, diperlukan rangkaian kegiatan yang bisa kita lakukan. Antara lain bisa dilihat di gambar. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menciptakan branding yang baik adalah membuat logo atau merek atau biasa disebut brand. Lalu sebenarnya apakah brand itu? Brand merupakan nama, huruf, angka, gambar, istilah, warna, bentuk, dan lain sebagainya yang bisa berdiri sendiri atau dikombinasikan dan membentuk suatu ciri khas dari produk. Membuat logo tidaklah sulit. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan baik melalui smartphone ataupun PC. Contoh yang melalui smartphone ada Canva, logo design, logo maker, logo creator, logo designer, dan lain-lain kalian bisa buka sendiri di Play Store. Kemudian untuk di PC ada Photoshop, Photoshop, Corel, dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari aplikasi yang nyaman dan dirasa mudah untuk digunakan. Berikut beberapa contoh merek, logo, ataupun brand yang saya buat baik untuk saya sendiri, untuk membantu orang tua, ataupun untuk membantu teman-teman saya yang saya buat melalui smartphone. Bisa dilihat, ini juga saya coba bikin logo untuk prakarya. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan berdampak pada seluruh kegiatan yang harus dilakukan di dalam rumah atau biasa kita sebut stay at home, baik itu bekerja ataupun belajar, bahkan sampai pemenuhan kebutuhan pun bisa dilakukan dari rumah. Peningkatan akan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi pun juga semakin pesat. Banyak orang yang membeli kuota untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Tidak hanya itu, ada peningkatan peluang pada aspek bisnis online. Hal ini bisa kita lihat dari semakin banyaknya pengguna, baik itu penjual ataupun pembeli pada aplikasi-aplikasi online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Bahkan sampai aplikasi media sosial seperti Instagram, Pet, Pinterest, kemudian ada WhatsApp, dan macam-macam lain. Kita juga bisa loh memanfaatkan peluang saat ini untuk menghasilkan cuan alias uang. Terutama jika orang tua kalian bekerja sebagai pedagang, petani, peternak, entah ikan, unggas, telur, dan lain sebagainya, penjahit, jasa sewa, dan lain sebagainya, kita juga bisa memanfaatkan media online untuk membantu orang tua kita berjualan. Atau bahkan banyak dari kalian yang sudah berjualan online. Saya sudah beberapa kali lihat anak-anak sudah melakukan jualan online. Langkah awal yang bisa kita lakukan yakni dengan belajar membuat desain logo atau merek. So, it's time to us to help our parents or make some experience and develop our creativity. Let's try together in this project. Proyek kita adalah membuat desain logo, aplikasi bebas pilih, videokan, edit, kemudian upload di channel YouTube kelas masing-masing. Dan
Dan jangan lupa save karena minggu depan akan ada tugas terkait dengan desain yang sudah kalian buat. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di sini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Sampai bertemu di pertemuan kita yang akan datang. Salam prakarya, kreativitas kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.